Bab 005. Mobil pun melaju beriringan menuju ke bandara dan mereka segera terbang kembali menggunakan jet pribadi Hansel, sampai tiba dengan selamat di bandara kota Jakarta. Di bandara, Dika telah ada menjemput dengan mobilnya seorang diri. Sehingga mereka berlima harus masuk semua ke dalam satu mobil. Hansel duduk di samping Dika yang mengemudikan mobil. Sedangkan Kayla duduk di kursi belakang bersama pengasuh dan Gavin. Saat tiba di bawah apartemen, Hansel tidak turun. Dia menyuruh Kayla langsung naik saja ke apartemennya karena Hansel harus kembali ke perusahaan untuk melakukan pekerjaannya bersama Dika. Kayla mengiyakan dan mengajak pengasuhnya yang sudah siap dengan stroller bayi untuk naik bersama-sama. Mereka pun berpisah arah. Sesampainya di perusahaan, dua pria tampan tersebut segera menuju ruangan presidir. Baru saja mendudukkan bokongnya, Hansel dikagetkan dengan kemunculan Mika yang masuk tanpa mengetuk pintu. "Maaf, Tuan Hansel," ucap Mika seperti sedang kesal lalu melanjutkan lagi aksi protesnya. "Kenapa tiba-tiba saja Anda berangkat sendirian ke acara peresmian di Surabaya, padahal saya sudah mengatur semuanya untuk Anda," kata Mika dengan berani. Hansel menatapnya lurus. "Aku tidak pergi sendirian," jawab Hansel datar. "Tidak sendirian bagaimana? Dika saja ada di sini dan tidak ikut pergi bersama Anda?" tanya Mika, mulai ngelunjak karena merasa mendapat respon dari Hansel setelah selama ini hanya sekadarnya saja. "Aku pergi ke sana bersama pasanganku," jawab Hansel tegas. Mika membuka mulutnya, kaget dan ingin protes. Apa maksudnya pergi bersama pasangannya? Siapa? Setahu dia, Hansel tidak punya kekasih karena dia sudah banyak mencari tahu informasi pribadi tentang Hansel. Apalagi dia sendiri merupakan sekretarisnya Hansel, tentu saja dengan mudah bisa tahu apa saja kegiatan dari Hansel. Sekalipun tidak pernah dia mengetahui bahwa Hansel pernah ada jadwal untuk pergi berkencan dengan wanita manapun. "Jika sudah tidak ada pembahasan yang menyangkut kepentingan perusahaan, sebaiknya kamu keluar. Berikan jadwalku kepada Dika," tegas Hansel sebelum Mika mengeluarkan suara lagi. 85. Mika menoleh ke arah Dika yang terlihat tersenyum mengejek ke arahnya. Makin kesal dirinya. "Tuan Hansel, saya di sini bekerja dengan profesional. Sebagai sekretaris Anda tentu saja saya harus selalu ikut dilibatkan dalam setiap pertemuan bisnis Anda," ucap Mika, sudah tidak tahan dengan sikap dingin dari Hansel. Toh mereka pernah sangat dekat setelah Hansel dan Kayla putus. Kenapa sekarang Hansel seperti musuh baginya? "Cukup kerjakan sesuai porsimu dan jangan ingin tahu terlalu banyak," jawab Hansel dengan penekanan. "Hansel, apa kamu marah karena obat yang pernah aku berikan di minumanmu?" "Aku sungguh meminta maaf. Hansel, aku tidak sengaja." Mika memelas mencoba melangkah mendekati meja kerja Hansel. "Keluar," ucap Hansel dingin dan menusuk langsung ke jantung Mika. Malu dan benci menjadi satu, dia pun segera keluar dari ruangan tersebut. "Dika, siapkan acara pernikahanku dengan Kayla dalam seminggu," sambung Hansel tiba-tiba pada Dika sambil membuka laptopnya. "Apa?" Dika kaget. "Aku tidak pernah mengulangi perintahku," lanjut Hansel. "Tapi Hansel, bagaimana dengan paman dan bibi? Juga keluarga besar di Jerman. Lalu, Livia." Ucapan terakhir Dika membuat Hansel menatapnya. "Livia tidak ada arti apa-apa lagi bagiku," tutupnya, "karena yang ada di hati dan pikirannya saat ini hanyalah Kayla dan bayinya saja. Mereka adalah prioritas Hansel. Aku akan menyiapkan semuanya. Tapi sepertinya untuk meninggalkan Livia akan sangat sulit Hansel." Kata-kata terakhir Dika ini tidak sengaja didengar oleh Mika, karena saat dia keluar tadi pintunya tidak tertutup rapat. Mika semakin menajamkan pendengarannya untuk mengetahui pembicaraan mereka, namun malah sudah tidak terdengar pembicaraan apapun lagi. Mika pun kembali ke meja kerjanya sambil merenung. "Siapa Livia?" gumamnya. Sepertinya dia harus mencari tahu bagaimana kehidupan Hansel kala di Jerman.
Saat serius memikirkan siapa Livia, pandangan Mika teralihkan pada seorang office boy yang datang membawa nampan berisi kopi lalu masuk ke ruangan Hansel. Di mana si kupu-kupu malam itu? Gumam Mika pelan, karena biasanya selalu Kayla yang diminta oleh Hansel untuk membuatkannya kopi. Dia pun menyadari bahwa sejak kemarin Kayla memang tidak terlihat berkeliaran di kantor. 86. Suara ponsel Kayla berbunyi. Ada nama Tante Sandra tertera pada layar. Segera Kayla mengangkat teleponnya. "Halo, Tante," kata Kayla di telepon. "Halo Kay. Apa kamu baik-baik saja? Sudah 2 hari ini kamu tidak ke toko?" tanya Tante Sandra. "Lia, maaf, Tante. Sebenarnya Kay sedang ditugaskan untuk ikut menghadiri acara kantor di luar kota." "Maaf Kay lupa mengabari Tante," jawab Kayla. "Oh begitu. Bagaimana keadaan Gavin? Apa dia juga ikut denganmu?" tanya Tante Sandra lagi. "Lia, Gavin ikut bersama dengan Kay, Tante," jawab Kayla jujur. "Apa tidak merepotkan jika harus ikut bekerja denganmu sampai keluar kota?" "Tidak merepotkan kok, Tante. Perusahaan menyediakan pengasuh sementara untuk Gavin." Kayla berusaha untuk jujur. "Memang benar seperti itu kan?" pikir Kayla. "Benarkah? Atasanmu baik sekali." "Ya sudah kalau begitu Tante hanya khawatir saja dan merindukan Gavin. Kalau sudah kembali segeralah kemari." "Oh, baik, Tante," ucap Kayla lalu telepon berakhir. Baru kali ini Kayla tidak sepenuhnya jujur pada Tante Sandra. Dia langsung merasa tidak enak hati. Tapi dia masih belum bisa bercerita tentang apa yang dia alami selama 2 hari ini. Sebaiknya menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan. Sejak sampai di apartemen tadi, Kayla terus berada di dalam kamarnya berdua bersama Gavin. Pengasuh Gavin dia minta untuk beristirahat karena sejak kemarin dia sudah full menjaga Gavin selama di luar kota. Kayla sedang melamun di tepi tempat tidurnya. Masih kepikiran apa yang telah mereka lakukan di mobil malam tadi saat di Surabaya. Dia kemudian takut akan hamil lagi. Karena pada waktu kejadian serupa setahun silam, hanya sekali saja dan dia langsung hamil. "Aku harus membeli pil kebon," ucap Kayla. Dia lalu berdiri mencari tasnya untuk mengambil uang. Saat bersama Gavin keluar kota kemarin, dia menggunakan tas baru bermerek yang diperintahkan Hansel untuk dipakainya. Sehingga tas lamanya tertinggal di dalam kamar ini beserta dompetnya. Hanya ponsel yang dia bawa di dalam tas barunya. "Tapi, di mana aku menaruhnya ya?" Kayla bingung karena tidak menemukan tas lamanya. Saat mondar-mandir keliling ruangan mencari tasnya, tidak dapat juga ditemukan. Dia lalu mendengar suara Gavin merengek, namun hanya sebentar sudah tidak terdengar lagi. Dia lalu berjalan ke arah box bayi ingin melihat Gavin tetapi Gavin tidak ada di dalamnya. Kayla langsung panik dan segera ingin keluar kamar mencari Gavin. Tetapi belum sampai ke pintu kamar, terlihat Hansel sedang menggendong Gavin di dekat pintu sambil menatapnya. Kayla pun merasa lega, ternyata Gavin tidak hilang. "Sedang apa sampai tidak mendengar suara rengekan Gavin?" tanya Hansel datar. 87. Itu sedang mencari tas saya, Tuan," jawab Kayla dengan suaranya yang lemah lembut. Hansel lantas menoleh ke arah nakas di samping tempat tidur. "Apa itu bukan tas?" kata Hansel menunjuk arah nakas dengan gerakan kepalanya. "Bukan yang itu, Tuan. Tapi tas lama saya," jelas Kayla. "Sudah aku buang," tukas Hansel. Kayla pun menjadi sangat terkejut, dia tatap mata Hansel dengan nyalang. "Dibuang lagi. Kemarin motorku yang dibuangnya. Sekarang tas. Besok-besok rumahku lagi yang akan dibuangnya," umpat Kayla di dalam hati sampai bibirnya terlihat mengerucut. "Kamu mengumpatku." Hansel curiga. Tidak, Tuan. Saya mana berani," jawab Kayla cepat.
Hanya berani di dalam hati saja, kata Kayla membatin lagi. Di mana pengasuh? Saya memintanya untuk beristirahat, Tuan. Tugasnya itu untuk mengasuh bukan istirahat. Kayla menghela napas. Dasar diktator tidak punya belas kasihan. Pengasuh juga manusia bukan robot. Kamu mengumpatku lagi. Kayla langsung menggeleng lalu meraih Gavin di gendongan Hansel. Tuan, sebaiknya Anda beristirahat dan segera mandi. Memangnya badanku bau? Ucap Hansel tidak terima. Tidak, bukan begitu. Maksud saya sekarang kan sudah hampir malam dan Anda baru pulang dari bekerja, pasti lelah. Kayla jadi heran sekaligus jengkel pada Hansel karena masalah tasnya yang dibuang tadi. Hansel akhirnya menurut dan pergi ke kamarnya untuk mandi sebelum waktunya untuk makan malam. Saat sedang makan malam mereka berdua hanya diam saja. Sampai keduanya selesai makan, Kayla hanya mendudukkan kepalanya. Ada apa dengan wajahmu? Tanya Hansel. Kayla lantas menyentuh wajahnya dan meraba-raba. Cek. Maksudku kenapa wajahmu cemberut? Hansel gemas melihat tingkah polos Kayla. Kayla kemudian hanya menggelengkan kepalanya. Percuma juga bicara, tidak akan ada hasilnya bagi Kayla. Bicaralah, ucap Hansel dengan pelan. Barulah Kayla mulai berani untuk bicara. 88. Saya membutuhkan tas lama saya, Tuan. Hansel mengerutkan alis. Hanya karena tas jelek itu dia sampai merajuk. Bukannya tas yang kuberikan jauh lebih bagus. Lia, tapi tidak ada uangnya. Maksud saya uang saya ada di dalam tas yang jelek itu. Kayla hampir salah bicara. Bisa-bisa kena semprot lagi kalau sang diktator merasa tersinggung. Kamu butuh uang. Wajah Hansel berubah serius. Apa dia benar-benar sangat sedang membutuhkan uang? Hansel jadi menerka-nerka. Oh, bukan begitu. Saya hanya mau membeli sesuatu dengan uang saya sendiri. Tidak perlu uang banyak kok, jawab Kayla cepat. Membeli apa? Itu. Pil kebon. Kata Kayla sedikit merasa malu. Hansel tambah menautkan alisnya. Kamu tidak akan hamil dengan hanya sekali melakukannya, ucap Hansel. Kayla lantas menatap Hansel dengan ekspresi bertanya. Lalu Gavin itu hasil dari berapa kali melakukan? Batin Kayla. Waktu itu aku melakukannya 2 laki denganmu, terang Hansel seolah bisa membaca pikiran Kayla. Mata Kayla membola. Apa? 2 kali? Kapan? Kayla segera mencoba mengingat kembali kejadian saat digagahi oleh Hansel, dan kejadian itu hanya saat di dalam mobil saja. Aku melakukannya di dalam mobil dan di sini di dalam kamarku, kata Hansel lagi seakan menjawab pertanyaan di dalam hati Kayla. Serius, Tuan? Kayla tidak dapat berkata-kata lagi, menatap dengan tatapan tak percaya. Otaknya seperti berhenti bekerja. Dia lalu diam menatap Hansel. Hansel sedikit merasa terganggu dengan tatapan diam Kayla. Dia lantas berdeham dan membasahi tenggorokannya dengan air minum yang tersedia di atas meja makan. Saya permisi duluan, ucap Kayla, kemudian berdiri dan melenggang masuk ke dalam kamarnya dengan raut wajah datar. Hansel mengikuti pergerakan Kayla dengan matanya sampai Kayla hilang di balik dinding dapur. Apa dia berpikir aku kejam? Hansel bergumam. Dia lalu menelepon Dika. Sahabat dan asistennya yang serba bisa diandalkan itu. Dika, percepat pernikahanku 3 hari ke depan. Apa? Hei, mana bisa seperti itu? 89. Undang keluarga inti saja. Jangan ada media. Terdengar helaan napas di balik ponsel Hansel. Baiklah bos. Hansel langsung menutup panggilan teleponnya. Dia pun menyusul Kayla ke dalam kamarnya. Dilihatnya Kayla sedang berbaring di tempat tidur sambil menyusui Gavin. Hansel masuk dan duduk di samping Kayla yang berbaring membelakanginya. Besok kita ke dokter kandungan saja.
Jangan minum pil yang tidak jelas seperti itu, kata Hansel. Besok saya ingin bekerja, Tuan. Kayla menyahut, nada bicaranya jelas terdengar marah. Kamu boleh kembali bekerja setelah kita ke dokter kandungan. Menghela napas kuat, Kayla akhirnya hanya mengangguk tanpa menoleh ke arah Hansel. Hansel mengerti Kayla sedang kecewa padanya. Istirahatlah. Aku ada di ruang kerja jika kamu membutuhkan sesuatu. Kayla mengangguk lagi. Hansel pun bangkit dari duduknya lalu keluar kamar dan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, Kayla duduk dan mengancing bajunya. Aku harus pergi dari sini. 90. Di dalam ruang kerjanya, Hansel mencoba untuk melakukan video call dengan kedua orang tuanya melalui laptop. Tidak berapa lama menunggu, tampaklah wajah sang ibu yang berwajah cantik bersih dan terawat di layar laptop. Hai Mom. Hansel, apa kamu sedang ada di apartemen? Tanya sang ibu. Bagaimana kabarmu sayang? Aku baik, Mom. Mommy apa kabar? Mommy juga baik di sini. Di mana, Daddy? Daddy sebentar lagi ke sini. Tadi sedang menerima telepon. Hansel, kenapa kamu tidak pernah pulang ke mansion? Aku lebih suka berada di sini, Mom. Aku mau sampaikan undangan kepada Mommy. Akhirnya Hansel berhenti basa-basi. Undangan dari siapa, sayang? Aku akan menikah, Mom. 3 hari lagi. Menikah. Tapi kanmu bahkan belum melamar Livia. Seharusnya prosesnya itu melamar dulu baru menikah. Hansel, sahut sang ibu sambil tertawa kecil. Aku bukan menikah dengan Livia, Mom. Kata-kata Hansel ini membuat tertawa sang ibu berhenti. Bagaimana? Tanya sang ibu, tidak paham pada maksud Hansel. Aku akan menikah dengan wanita pilihanku. Di sini, di Jakarta. Hansel, sudah jangan main-main, Mommy sedang kolesterol dan sakit kepala, ucap sang ibu sambil memijat kepalanya, malas meladeni ucapan Hansel yang menurutnya hanya main-main. Sebaiknya Mommy beritahu Daddy. 3 hari lagi, datanglah kemari untuk menghadiri pernikahanku. Tegas Hansel pada sang ibu. Ibunya masih ingin menyahut lagi, namun Hansel segera berucap. Aku akan tutup teleponnya. Dan telepon pun diputusnya. Beberapa menit kemudian, suara ponsel Hansel berbunyi. Telepon masuk dari sang ayah. Pasti ayahnya ingin menanyakan maksud rencana pernikahan Hansel tadi. Hansel dan ayahnya tidak pernah bisa berdiskusi dengan baik sebagai ayah dan anak pada umumnya. Pasti saat ini pembicaraan mereka tidak akan mudah. 91. Sejak dia berusia 10 tahun, sang ayah adalah seorang diktator yang sesungguhnya. Memaksanya belajar homeschooling dan fokus belajar bisnis sejak dini. Hansel bahkan tidak pernah hanya sekadar bermain bola bersama teman sebayanya. Hanya pada saat sekolah SMA dia mulai memiliki 2 orang teman laki-laki dan itu pun atas pilihan ayahnya, sehingga Hansel bisa berteman dengan mereka selalu dalam pengawasan sang ayah. Sejak dia remaja pun sudah dijodohkan dengan Livia yang seumuran dengannya, anak dari rekan bisnis dan sahabat dekat sang ayah di Jerman. Mereka kuliah di Jerman di kampus yang sama sampai lulus sarjana. Hansel, Dika, Livia dan Zain. 3. Baru pada saat Hansel sudah muak pada didikan ayahnya, dia mulai beralasan untuk melanjutkan pendidikan $2 di Jakarta. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Kayla. Hansel mengabaikan saja telepon dari sang ayah. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sudah pasti hanya ada pertengkaran jika dia tidak berbuat sesuai kehendak sang ayah. Hansel mengetik pesan pada Dika. Dika, siapkan pengawal untuk menjaga Kayla tanpa sepengetahuannya. Karena Daddy sudah tahu tentang rencana pernikahanku dan dia pasti akan berusaha menghalangi. Hansel lalu menekan tombol kirim. Akan aku lakukan. Balasan dari Dika. Dika dan Zain adalah saksi yang selalu melihat Hansel dihukum secara kejam oleh ayahnya setiap kali Hansel melakukan kesalahan dalam pelajaran bisnisnya.
Sehingga Dika berjanji untuk selalu membela Hansel dan berada di pihaknya sampai dia mati. Dika sudah tidak mempunyai orang tua. Mereka telah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat perjalanan bisnis menggunakan mobil beserta supirnya. Dan Dika hidup dengan sisa kekayaan milik orang tuanya yang dikelola oleh ayah Hansel sebagai sahabat dari ayah Dika. Orang tua Dika sangat baik. Membesarkan Dika dengan normal dan penuh kasih sayang. Mereka pun menyayangi Hansel, hanya saja Hansel tidak boleh sembarangan pergi berkunjung ke tempat orang lain oleh sang diktator. Namun, ibu Hansel sudah memberikan kasih sayang yang cukup pada Hansel sehingga karena itulah Hansel bisa tumbuh besar dengan kebaikan. Teringat pada Kayla lantas membuat Hansel tersenyum, tidak sabar untuk menikahi gadis itu. Dia lalu keluar dari ruang kerjanya dan melangkah ke arah kamar Kayla. Namun, ketika membuka pintu kamar Kayla, tiba-tiba keningnya berkerut bersama dengan tatapan mata yang nyalang. Kemana dia? Dengan mengenakan piyama terusan, Kayla menggendong Gavin yang sudah tertidur dalam pelukannya. Di tengah malam, Kayla berhasil keluar dari lift dan sekarang sudah sampai di area parkiran apartemen. 92. Dia terus melangkah cepat, napasnya pun terengah-engah. Kayla sudah tidak bisa berdiam diri lagi dan hanya pasrah menjadi mainan Hansel. Saat sudah berada di tengah-tengah basement, Kayla menghentikan langkahnya. Memandang ke sekeliling, berusaha mencari kendaraan motor yang mungkin ditinggal oleh pemiliknya bersama dengan kuncinya. Namun, semua yang terlihat hanyalah mobil. Sial. Aku baru ingat kalau apartemen ini milik Hansel seorang, jadi tidak akan ada penghuni lain selain dia. Keringat telah membasahi sekujur tubuh, berat badan Gavin yang mulai bertambah membuat lengan kurus Kayla pegal. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya melintas tak jauh dari posisi Kayla berdiri. Dia menengok ke arah cahaya itu, dan langsung terkejut saat mendapati segerombolan satpam bersama dengan pengasuhnya. Kayla memekik pelan. Mereka pasti datang mencariku. Dengan segera Kayla berlari mencari tempat bersembunyi. Dia berjongkok di sebelah mobil sambil terus memegangi Gavin. Napasnya memburu, jantungnya berdegup keras. Cari di setiap mobil. Suara perintah terdengar dari salah satu pria itu. Kedua mata Kayla membola, posisinya sudah tidak aman. Dia bangkit lagi, berlari sambil membungkuk hingga menemukan sebuah pintu. Mungkin di dalamnya adalah gudang penyimpanan. Ketika sedang mengarah ke pintu itu, seseorang berteriak di belakangnya, "Di sana. Nona muda ada di sana." Kayla terkejut, apakah dia sudah terlihat? Tapi dia tak mau menoleh lagi. Langkah kakinya semakin cepat dan akhirnya berhasil meraih gagang pintu itu. Lalu, ketika pintu besi itu berhasil terbuka, Kayla mendadak menyerah. Karena saat itu, di hadapannya telah berdiri seorang lelaki tinggi yang menatapnya dengan penuh emosi. "Ha Hansel," bisik Kayla. Besok paginya, Hansel berangkat bersama Kayla ke kantor tapi dengan mobil yang berbeda. Hansel bersama Dika, sedangkan Kayla bersama supir sekaligus menjadi pengawal rahasianya. Tidak lupa Hansel mengajak Kayla pergi ke dokter kandungan terlebih dahulu untuk konsultasi soal alat kontrasepsi apa yang sebaiknya Kayla gunakan. Dan pilihannya adalah suntikan. Gavin ditinggal bersama pengasuhnya dan ditemani juga oleh seorang art di dalam apartemen Hansel. Mobil Hansel tiba lebih dulu sehingga dia dan Dika masuk lebih dulu ke dalam kantornya. Dan Kayla tiba belakangan. Raut wajah Kayla tegang sekaligus pucat. Akibat kelakuannya semalam, Hansel mengamuk pada seluruh pekerja di apartemen. Segala macam benda perabotan berserakan di lantai saat Kayla kembali. Bahkan di kedua pipi pengasuh. 93. Gavin tampak jelas bekas tamparan berwarna merah. Kayla merasa amat bersalah, gara-gara dia, semua orang kena getahnya. Semenjak itu, Hansel tak lagi bicara dengannya. Dan pagi ini, sesuai dengan rencana sebelumnya, setelah ke dokter kandungan,
Kayla dibawa ke perusahaan untuk bekerja seperti biasanya. Namun, Kayla menjadi agak gugup, takut ada yang melihatnya datang menggunakan sebuah mobil. Karena setiap harinya dia selalu menggunakan motor matic. Ternyata memang ada yang telah melihatnya turun dari mobil. Dia adalah Mika. Hati Mika pun semakin panas, menyangka bahwa Kayla pasti memiliki sugar daddy. Dia harus segera memberitahukan Hansel siapa Kayla yang sebenarnya. Saat sudah sampai di meja kerjanya, Mika agak gugup namun tetap menyemangati dirinya yang pasti bisa mengambil hati Hansel setelah Hansel tahu kelakuan buruk Kala. Dia pun mengetuk pintu ruangan Hansel lalu masuk ke dalam saat terdengar sahutan dari dalam. Tapi saat masuk, ternyata sedang ada tamu yang sedang mengobrol bersama Hansel dan Dika. Hansel hanya melihat sekilas ke arah Mika. Dan Mika pun baru menyadari bahwa pagi ini memang akan ada tamu, klien perusahaan mereka. Segera dia keluar ruangan dan tidak jadi untuk membuat drama. Saat jam 12 siang, Kayla diajak oleh Nadia ke kantin untuk makan siang. Karena Kayla saat itu tidak membawa bekal makan siang, akhirnya dia pun ikut ke kantin juga. Di kantin, rupanya ada Mika yang tengah makan di meja makan sendirian karena dia tidak mau bergabung dengan orang lain apalagi jika jabatan mereka di bawahnya. Saat melihat Kayla yang baru masuk ke dalam kantin, dia pun tersenyum licik ingin mengerjai Kayla. Dan ketika Kayla mendekat hendak melewati meja Mika, Mika langsung dengan sengaja berpura-pura kalau Kayla menyenggol mejanya sehingga minuman jus alpukatnya tumpah sedikit. Kayla pun berhenti dan mengira bahwa dia telah menyenggol minuman Mika lalu segera meminta maaf. Mika tidak mau terima lalu dengan cepat menyiramkan semua isi gelas jus alpukatnya di kepala Kayla sehingga tumpah sampai ke kemeja Kayla yang berwarna putih. Itulah akibatnya kalau sengaja ingin melukaiku, ucap Mika senang dan tertawa. Kayla tentu saja terkejut sekaligus tidak siap, begitu juga dengan Nadia. Namun, belum sempat Kayla protes, tiba-tiba saja Mika melihat ada seseorang yang menarik lengan Kayla. Dia lalu melihat ke arah orang tersebut dan terkejut, ternyata Hansel. Mika langsung gelagapan, namun mendapati bahwa ini adalah kesempatan untuk menyebarkan aib Kayla pada Hansel sekaligus semua orang. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Hansel dengan suara beratnya, tidak terima Kayla diperlakukan seperti itu oleh Mika. Dengar Hansel, kenapa kamu harus membelanya? Asal kamu tahu dia ini simpanan sugar daddy, dan dia sudah memiliki seorang anak tanpa punya suami. Kata Mika berapi-api dengan suara lantang, merasa yakin bahwa dirinya akan menang. Kemudian, Hansel menjawab dengan mengatakan sesuatu yang menggemparkan seisi kantin. Dia bukan gadis buruk sepertimu dan anak itu adalah putraku. Ucap Hansel penuh penekanan dan terdengar mengerikan di telinga. 94. Semua orang. Tidak hanya Mika dan semua orang yang kaget. Kayla pun ikut kaget bahwa ternyata Hansel sudah mengetahui kalau Gavin adalah putranya. Kamu akan lebih dari menyesal karena telah berbuat seperti ini pada calon istriku. Sambung Hansel penuh ancaman. Mika langsung menangis, dengan perasaan yang luar biasa terluka dan merasa perjuangannya selama bertahun-tahun percuma belaka. Sejak dulu hingga sekarang, ternyata dia memang tidak bisa menyingkirkan Kayla dari Hansel. Hansel lalu menggandeng tangan Kayla dan membawanya pergi. 95. Di dalam mobil, Hansel sedang berusaha membersihkan rambut Kayla yang basah akibat terkena jus alpukat hasil perbuatan Mika tadi. Hansel mengelap rambut Kayla dengan lembut menggunakan tisu basah. Sementara Dika sedang mengemudikan mobil mereka. Lain kali tidak usah makan di kantin. Makanlah bersamaku, ucap Hansel dengan lembut saat hening sejak mereka masuk ke dalam mobil tadi. Dika melirik sesaat melalui kaca spion di depannya. Maafkan saya sudah merepotkan, Tuan, sahut Kayla sambil menunduk karena kepalanya sedang dibersihkan oleh Hansel. Dirinya masih takut setelah melihat sisi mengerikan dari Hansel tadi malam.
Jangan panggil aku tuan lagi, kita akan segera menikah. Perkataan Hansel seketika membuat Kayla mendongak dan menatap mata Hansel dengan matanya yang sayu. Hansel balas menatap juga lalu sedetik kemudian dia mencium kening Kayla. Mendapat perlakuan seperti itu, terang saja membuat perasaan Kayla menjadi campur aduk. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di area parkir apartemen. Di gedung apartemen ini tidak ada orang lain yang tinggal selain mereka saja. Satu unit milik Dika pun tidak dia tempati dan dia malah tinggal di mansion keluarga Hansel, karena tidak ada dari keluarga Hansel yang tinggal di mansion, hanya para pengurus rumah tangga saja yang selama ini masih menjalankan tugas mereka. Maka Dika pun ditugaskan oleh ayah Hansel untuk tinggal sekaligus mengawasi mansion. Sekarang ini mereka sudah masuk ke dalam apartemen. Hansel, Kayla dan juga Dika ikut masuk ke apartemen. Selamat siang, Tuan, makan siang sudah siap, ucap asisten rumah tangga yang menyambut kedatangan mereka. Hansel hanya menjawab dengan anggukan. Mandilah, setelah itu ke meja makan. 10 menit, ucap Hansel pada Kayla. Kayla segera mengikuti perintah sang calon suami. Sedangkan Hansel dan Dika tidak langsung ke dapur, melainkan menuju ruang kerja untuk membahas sesuatu. Hansel, sepertinya paman marah besar tentang pernikahanmu, lapor Dika, saat menutup pintu ruang kerja setelah mereka telah berada di dalamnya. Mendengar itu Hansel hanya tersenyum sinis. Hampir seluruh hidupku, aku selalu mengikuti semua kemauannya. Maka di sisa hidupku, aku akan memilih jalanku sendiri meski harus menentangnya, ucap Hansel, menatap Dika serius. Dika mengangguk setuju dengan keputusan Hansel. Bagi Dika, sudah saatnya untuk Hansel mendapatkan jalan hidupnya sendiri. Aku akan selalu ada bersamamu, janji Dika, seraya menepuk bahu Hansel yang sedang duduk di kursi kerjanya. Mereka berdua saling memiliki satu sama lain. Dika hanya punya Hansel yang dianggap sebagai keluarga. 96. Satu-satunya. Sedangkan Hansel hanya punya Dika yang selalu mengerti dan ada untuk membelanya dari sikap otoriter sang ayah. Bergerak diam-diam dan rapi di belakang ayahnya. Hansel pun berhasil membangun perusahaannya sendiri di sebuah pulau dan dibantu oleh Dika dan Zane. Dan Zane-lah yang ditugaskan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Namun, Zane meninggal 2 tahun yang lalu akibat tertembak peluru nyasar. Sehingga Hansel dan Dika harus lebih bekerja keras lagi dalam menjalankan bisnis mereka tanpa adanya Zane. Bagaimana rencana pernikahanku? Tanya Hansel. Aku sudah membuat jadwal dengan penghulu 2 hari ke depan. Karena waktu persiapan hanya 3 hari, maka acaranya hanya di dalam kamar hotel Presidential Suite milikmu. Ya, di Hotel Richards itu terdapat kamar khusus milik Hansel dan keluarganya. Kenapa begitu? Hansel terdengar kurang puas. Paman mengancamku tadi malam, jawab Dika ragu. Tapi aku pastikan kalian akan menikah, lanjutnya berjanji, dia sangat bisa Hansel andalkan dan tidak pernah gagal. Dimanapun aku tidak masalah. Bahkan tanpa kehadiran mereka sekalipun, ucap Hansel dingin. Dika pun mengangguk. Setelah selesai dengan pembahasan pernikahan, mereka lalu keluar ruangan dan menuju dapur untuk makan siang. Rupanya, Kayla sudah duduk di kursinya menunggu Hansel dan Dika. Hansel tersenyum melihatnya. Maaf menunggu lama, ucap Hansel saat mendekat lalu mengusap kepala Kayla. Kayla pun tersenyum tipis merasa senang dengan sikap Hansel. Setelah mendengar dari mulut Hansel bahwa lelaki itu akan menikahinya, Kayla tentu menjadi lega dengan statusnya. Mereka bertiga lalu makan bersama. Setelah selesai makan siang, Hansel dan Dika harus segera kembali ke kantor. Sedangkan Kayla tinggal di apartemen bersama Gavin, pengasuh dan asisten rumah tangga. Tak lupa Hansel juga mengancam para pekerjanya, jika kejadian semalam sampai terulang lagi, maka mereka akan dihabisi olehnya. Saat ini,
Kayla sedang bermain bersama Gavin di atas tempat tidur kamarnya. Gavin sudah mulai aktif, ingin mencoba membalikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri serta berceloteh dengan sangat menggemaskan. Kayla tertawa lucu sekaligus gemas sekali melihat putranya itu. Dia lalu merekam kegiatan Gavin dengan handphonenya lalu mengirimkannya pada Astrid. Tidak lama kemudian muncul video call dari Astrid. Segera Kayla sambungkan. "Hei," kata suara di layar ponsel Kayla. "Hei," balas Kayla. "Mana keponakan tampannya Auntie?" Kayla lalu mengarahkan layar ponselnya ke arah Gavin yang masih aktif bergerak. Terdengar suara tertawa Astrid di sana. 97. "Hei tampan. Auntie kangen. Jangan cepat besar dulu ya, tunggu Auntie pulang," kata Astrid gemas. Kayla lalu mengarahkan kamera ke wajahnya. "Kamu masih di Bali?" tanya Kayla. Astrid mengangguk. "Aku kembali 5 hari lagi." Kayla seketika terdiam, teringat pada ucapan Hansel di mobil tadi bahwa mereka akan segera menikah. Tapi belum tahu kapan. Dan dia harus memberitahukan Astrid. Melihat ekspresi Kayla yang hanya diam saja Astrid lalu bertanya. "Hei ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Aku bertemu dengan Hansel," kata Kayla terbata-bata, mengingat Astrid sangat benci pada Hansel yang sudah berbuat jahat padanya. "Lia, aku tahu. Di kantormu, kan? Dia CEO di sana," sahut Astrid, mengingat waktu Kayla pernah bercerita tentang pertemuannya dengan Hansel juga Mika di kantor tempat dia magang. "Ya, tapi kami bertemu lagi setelahnya." "Di mana? Sebenarnya aku ingin berbicara langsung sama kamu Aku takut kamu salah paham," sambung Kayla. Dia takut jika tiba-tiba diberitahu dengan cara seperti ini, Astrid akan marah padanya karena telah mau menerima Hansel begitu saja. Astrid menghela nafas. "Baiklah simpan ceritamu itu sampai aku kembali, ya." "Baiklah. Kabari aku saat kamu kembali," ucap Kayla sedikit lega. Astrid mengangguk dan tersenyum lalu mengakhiri video call-nya. Setelah selesai berbicara dengan Astrid, membuat Kayla mengantuk. Dia ingin tidur tapi sebelumnya lebih baik memberi ASI pada Gavin dahulu agar nanti tidak mengganggu tidur siangnya. Kayla masih setengah sadar saat merasa ada yang membelai kepalanya. Perlahan dia pun membuka matanya dan mendapati keberadaan Hansel yang ada di depannya, dalam posisi badan menunduk dan tangannya sedang membelai kepala Kayla. Kayla sedikit kaget, dia pun langsung bangun begitu pula dengan Hansel yang lantas berdiri. Kayla duduk ke tepi tempat tidur dengan menurunkan kedua kakinya. Lalu Kayla mendongak menatap ke arah Hansel. Hansel tersenyum. Senyum yang akhir-akhir ini sering Hansel tunjukkan pada Kayla. Seingat Kayla, waktu masih pacaran dahulu, tidak pernah sekalipun Hansel tampak tersenyum. "Kenapa tidur jam segini?" Kayla lalu melirik ke arah jam dinding. Ternyata jam 6 sore. 98. "Maaf saya ketiduran," jawab Kayla pelan. "Mandilah setelah itu ke ruang makan." Kayla mengangguk. Setelah itu Hansel keluar dari kamar itu. Kayla bangun dari duduknya lalu melihat ke arah box bayi, tidak ada Gavin di dalamnya. "Mungkin bersama pengasuh," gumamnya. Lalu bergegas pergi untuk mandi. Setelah mandi, Kayla langsung melangkah ke ruang makan sesuai perintah dari Hansel. Di sana dia melihat Hansel yang sedang menggendong Gavin sambil berdiri lalu menoleh ke arahnya saat menyadari kehadiran Kayla. Tiba-tiba perasaan di hati Kayla menghangat. Pemandangan ini adalah mimpi yang dia harapkan sejak Gavin datang menghuni rahimnya. "Ayo makan," ajak Hansel sambil menyerahkan Gavin pada pengasuhnya. Setelah mereka selesai makan, Kayla berpikir sejenak. Dia punya banyak hal yang harus dipertanyakan soal rencana pernikahan yang tadi pagi diucapkan oleh Hansel. Dia lalu mengekori Hansel dari belakang.
Hansel menyadari kalau Kayla mengikutinya. Saat membuka pintu ruang kerja, dia pun membuka pintunya lebar-lebar dengan sengaja. "Masuklah," kata Hansel tanpa menoleh ke belakang dan terus masuk ke dalam. Kayla tersentak. Bagaimana Hansel bisa tahu kalau dia ada di belakangnya? Tapi Kayla segera masuk saja lalu menutup pintunya. Sedangkan Hansel sudah duduk di kursi kerjanya. Kayla lalu melihat ke arah sofa panjang di depan meja kerja Hansel dan duduk di sana. Hansel memperhatikan Kayla. Kayla lalu menyadari kalau Hansel pasti menunggu apa yang mau dia tanyakan. "Tuan, soal ucapan Tuan tadi pagi tentang menikah." Ucapan Kayla menggantung. Sangat gugup ketika bicara sambil ditatap oleh Hansel. Apalagi yang menatap terlihat sangat serius sekali. Makin gugup dia. "Kita akan menikah besok lusa," jawab Hansel saat tidak mendengar lanjutan dari pertanyaan Kayla. "Besok lusa?" Batin Kayla bertanya-tanya. Melihat Kayla hanya diam saja, Hansel lantas mengeluarkan beberapa lembar kertas berukuran sedang. "Ini kartu undangan. Berikanlah pada tante dan juga temanmu itu." Hansel menaruh kartu undangan itu di meja. Kayla segera berdiri dan meraihnya lalu memandangi kartu undangan yang hanya ada tulisan nama mereka serta tanggal dan tempat acara. Bahkan tidak ada foto mereka di situ. Jelas saja, mereka kan tidak pernah melakukan foto pre-wedding. Foto saja kartu undangan ini lalu kirim pada mereka. "Sebelum tiba sampai hari pernikahan nanti, kamu dan Gavin tidak aku perbolehkan keluar dari pintu apartemen ini," kata Hansel tegas. Kayla merasa bingung kenapa seperti itu. Dia lalu membuka mulutnya ingin bertanya namun sudah dipotong duluan oleh Hansel. "Kembalilah ke kamarmu. Lakukan saja seperti yang aku bilang." "Aku tidak suka dibantah," ucap Hansel memberikan ultimatumnya. 99. Kayla pun mengangguk lalu langsung beranjak pergi, takut jika sampai bersuara lagi dan Hansel akan marah padanya. Seperti apa yang lelaki itu perbuat pada para pekerja di apartemen, akibat dirinya yang berusaha kabur tadi malam. Anehnya, dia yang berbuat salah, tapi tak sedikit pun Hansel marah padanya. 100. Di dalam kamarnya, Kayla masih memandangi kartu undangan pernikahan dirinya dan Hansel. Dia berjalan mondar-mandir di depan tempat tidur memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberitahukan kepada Tante Sandra dan juga Astrid. Karena mendadak begini, Kayla pikir mereka pasti akan sangat kaget. Kayla menghela napas panjang. Dia memandang ke arah box bayi. Di sana Gavin sedang berbaring dengan nyaman. Dia lalu menggendong bayinya, yang masih membuka mata, belum tertidur. Mungkin Gavin juga sedang ikut bimbang seperti sang mama. Berpikir seperti itu, Kayla pun tertawa sendiri. "Sayang, Mama dan Papa akan segera menikah. Gavin senang tidak?" tanya Kayla, berbicara pada bayinya walaupun sudah tahu tidak akan mendapat jawaban. Namun, Gavin sedang menatap dirinya. "Mulai saat ini, Papa akan menjaga kita berdua. Gavin tidak akan terkena angin kencang lagi saat naik motor bersama Mama. Maafkan Mama ya, sayang." Ciuman sayang mendarat di pipi gembul sang bayi. Kayla terus menggendong Gavin mengitari ruangan kamarnya sambil bersenandung. Tidak lama kemudian, Gavin pun tertidur. Segera Kayla baringkan lagi bayi itu ke dalam box bayinya. Melihat ke arah jam dinding, sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sebaiknya Kayla menelpon Astrid dahulu untuk mengabarkan perihal undangan ini. Sebelum menelepon, tidak lupa dia memotret kartu undangan itu. Tapi hanya disimpan saja di galeri handphonenya, karena dia berencana ingin berbicara lewat telepon dulu baru mengirimkan kartu undangannya. Dia lalu memulai video call, dan tidak menunggu lama terdengarlah suara sahabatnya yang sedang jauh di sana. Kayla melangkah ke arah jendela kamar agar menjauh dari tempat tidur Gavin.
Takut Gavin terbangun saat mendengar suara berisik. Kai. Suara Astrid terdengar. Hei. Sedang apa? Aku sedang di tempat tinggal keluarga. Di sini sedang ramai sekali. Jangan tutup teleponnya. Aku harus mengabari kamu sesuatu. Oke, ada apa? Apa Gavin baik? Gavin baik. Tapi aku yang sedang tidak baik, sahut Kayla. Apa kamu sedang sakit, Kai? Raut wajah khawatir langsung terlihat di wajah Astrid. Kayla tersenyum melihat Ria. Setelah itu dia mulai menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Astrid, aku harap kamu tidak marah. Hansel, dia akan menikahi aku. 2 hari lagi. Apa? Bagaimana? Kayla, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba? Seperti yang sudah Kayla duga, Astrid pun mulai. 101. Tantrum. Hansel sudah mengetahui tentang Gavin, dan sudah tahu bahwa Gavin adalah anaknya. Setelah itu semuanya terjadi begitu saja dan dia bilang akan menikahi aku. Akhirnya Kayla lega bisa menceritakannya kepada Astrid. Apa kamu yang memberitahunya? Astrid terdengar ragu. Jika memang benar begitu, dia pasti kecewa. Aku bersumpah bukan aku. Kamu percayakan, As? Sahut Kayla dengan cepat. Terlihat Astrid menghela napas. Sekarang kamu sedang berada di mana? Terlihat seperti bukan di rumahmu, tanya Astrid saat memperhatikan suasana di belakang Kayla yang terlihat asing. Kayla ikut menoleh ke arah belakangnya, kemudian kembali ke telepon lagi. Sekarang aku sedang berada di apartemen milik Hansel. Hansel menyediakan pengasuh juga untuk Gavin. Mendengar itu, Astrid pun tersenyum. Mungkin ini memang takdirnya Kayla. Lagi pula, Hansel memang sudah seharusnya bertanggung jawab pada Kayla dan anaknya. Apa kamu sudah bertemu dengan keluarganya Hansel? Tanya Astrid. Kayla menggeleng. Di apartemen ini hanya ada Hansel beserta pengasuh Gavin dan asisten rumah tangga. Sama sekali tidak ada keluarganya yang lain, jelas Kayla. Dengar, Kai. Kalau kamu bahagia menjadikan ini pilihan hidupmu, aku akan mendukung dan mendoakan semoga hidupmu bahagia dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu berhak bahagia. Kayla terharu mendengar ucapan dan doa dari sahabat satu-satunya itu, sampai-sampai dia meneteskan air matanya. Terima kasih, Astrid. Berjanjilah untuk hadir di acara pernikahanku, pinta Kayla sambil mengusap air matanya. Aku akan pulang dan hadir di acara pernikahanmu. Astrid berjanji. Setelah itu mereka mengakhiri video call-nya. Lalu, Kayla mengirimkan foto dari kartu undangannya kepada Astrid melalui pesan singkat. Setelah itu, dia kemudian menelpon Tante Sandra untuk mengundangnya juga. Perasaan tegang yang sama seperti sebelum menelepon Astrid, mulai terulang lagi. Halo, Kai. Suara Tante Sandra terdengar. Halo, Tante, belum tidur? Tanya Kayla basa-basi. Karena masih merasa gugup, khawatir jika tantenya tidak bisa menerima apa yang akan dia katakan. Belum, Kai. Tante masih menunggu Sila pulang dari acara di luar. Sila adalah salah satu anak dari Tante Sandra. Kalau begitu, Kai mau bilang sesuatu, Tante. 102. Ada apa, Kai? Bicaralah. Tante. Sebenarnya, sebulan ini Kai telah bertemu dengan papanya Gavin, ucap Kayla, membuat Tante Sandra diam sejenak. Maksud kamu laki-laki yang sudah memperkosamu itu? Ucapan Tante Sandra ini membuat hati Kayla serba salah. Maafkan Kai, Tante. Dia sudah mengetahui tentang Gavin. Dan dia akan menikahi Kai, ucap Kayla pelan. Tante Sandra mana tega untuk memarahi Kayla. Kayla adalah seorang anak yang baik, hanya saja dirinya telah menjadi korban pelecehan. Kayla, apa dia laki-laki yang baik? Semoga saja, Tante. Dia ingin bertanggung jawab.
Baiklah, kapan acara pernikahanmu? Tante akan datang bersama Om Farhan. Terima kasih, Tante. Acaranya 2 hari lagi. Akan Kay kirimkan kartu undangannya. Baiklah. Sepertinya Sila sudah pulang, Tante mau membukakan pintu dulu. Baiklah Tante, sampai jumpa, Kayla mengakhiri teleponnya. Lega sudah gundah di hati Kayla setelah memberitahukan tentang Hansel kepada 2 orang yang sangat berarti dalam hidupnya itu. Dia lalu pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya. Setelah itu, dengan segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Rasanya seluruh energi di tubuhnya terkuras hanya karena memberitahukan pasal rencana pernikahannya yang tiba-tiba itu. Memikirkan bagaimana rasanya menjadi pengantin, Kayla tersenyum. Tapi kemudian, bagaimana dengan keluarga Hansel? Dia sama sekali belum mengenal mereka. Yang dia kenal hanyalah Sofia, adik dari Hansel. Kayla menghela napas. Merasa rendah diri dan khawatir akan bagaimana reaksi dari keluarga Hansel saat nanti bertemu dengannya. Apalagi dirinya bukanlah orang yang setara dengan mereka, bahkan jauh di bawahnya. Terlalu banyak berpikir, membuat dirinya mengantuk. Dia hanya bisa berdoa agar semua baik-baik saja, sampai akhirnya dia pun terlelap. Di kediaman orang tua Mika yang lumayan besar dengan 2 lantai. Saat ini, dia tengah menangis sendirian di dalam kamarnya yang luas. Ayah Mika juga seorang pengusaha yang cukup sukses, namun kesuksesannya masih di bawah Hansel. Itulah mengapa dia sangat berusaha untuk menjalin hubungan dengan Hansel agar kekayaan keluarganya semakin meningkat dan semakin dipandang juga oleh semua orang. Namun tadi siang, setelah mendengar pengakuan Hansel saat di kantin bahwa anak dari Kayla adalah anak Hansel dan Kayla adalah calon istrinya Hansel, membuat dia hampir pingsan saat itu juga, saking syoknya. Dia sampai 103. Menangis di depan semua orang, namun tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menenangkannya. Ya, karena selama bekerja dia memang memberi jarak antara dia dan karyawan yang lain. Fokus dia hanyalah pada Hansel yang ternyata tidak pernah menganggap dirinya siapa-siapa. Setelah kejadian itu, dia lalu pergi ke meja kerjanya mengambil tasnya kemudian pergi meninggalkan perusahaan dan pulang ke rumahnya. Sampai saat ini mengurung diri di dalam kamar. Habis semua barang-barang yang tersusun rapi di dalam kamarnya berserakan jatuh di lantai akibat dilempar oleh Mika, karena benar-benar marah dan merasa direndahkan. Berteriak dan meraung melampiaskan sakit hatinya. Untung kamarnya kedap suara sehingga suara teriakannya tidak terdengar dari luar. Apa yang kurang dariku, Hansel? Apa lebihnya dia dari aku? Ucapnya terseduh-seduh sambil terduduk di lantai di samping tempat tidurnya. Bukan sebentar dia dengan ambisinya mencari cara mendekati Hansel, namun usaha bertahun-tahun itu tampak sia-sia belaka. Aku yang seharusnya tidur denganmu di malam itu, dan seharusnya aku yang mengandung anakmu. Kenapa harus perempuan miskin itu? Hansel. Suara ratapan Mika sungguh menyakitkan jika terdengar. Namun dia lupa bahwa apa yang terjadi di dunia ini sudah pasti atas kehendak Tuhan. 104. Di apartemen Hansel pagi ini, Kayla bangun dengan terkejut karena melihat ada sebuah gaun pengantin putih yang digantung menggunakan manekin. Dia lalu berpikir, apakah ini adalah gaun pengantinnya nanti? Dia menoleh ke arah box bayi dan sudah kosong. Seperti biasa setiap pagi sekali Gavin sudah diambil oleh pengasuh. Kayla lalu turun dari tempat tidurnya dan mendekati gaun pengantin itu. Menyentuhnya lalu mengitarinya. Suasana hatinya pagi ini terasa bahagia membayangkan akan menjadi seorang pengantin. Puas meneliti gaun pengantinnya, dia pun memutuskan untuk mandi. Ingin segera mencoba gaun itu, pikirnya. Setelah selesai mandi dan sudah mengenakan pakaian rumahan, dia pun segera keluar dari kamar mandi dengan handuk yang membungkus kepalanya. Saat keluar dari kamar mandi, dia terkejut ketika melihat asisten rumah tangganya sedang berada di dalam sana sambil tersenyum dan membungkuk kepadanya.
Maaf mengganggu, Nona, ini adalah gaun pengantin yang Tuan Muda pesan untuk Anda kenakan di hari pernikahan nanti, ucap sang asisten sambil mengarahkan tangannya menunjuk gaun tersebut dengan sopan. Kayla mengangguk. Terima kasih, ucapnya. Saya juga kesini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Muda. Bahwa tadi malam, beliau telah berangkat ke Jerman karena ada satu dan lain hal. Ke Jerman. Kayla mengerutkan alisnya. Jerman kan jauh. Kapan Tuan akan kembali? Besok pagi, Tuan Muda memastikan akan tiba di tempat acara pernikahan, Nona, jawab Art itu. Melihat Kayla hanya diam saja seperti merenung, asisten rumah tangga itu melanjutkan lagi ucapan yang harus dia sampaikan. Sebaiknya Nona segera mengepas gaun ini. Jika nanti ukurannya kebesaran atau kekecilan bisa segera saya perbaiki. Kayla menoleh ke arah gaun pengantinnya, namun masih terdiam saja. Baiklah kalau begitu saya akan menunggu di ruang makan untuk menyiapkan sarapan Anda, Nona, ujar Art membungkukkan badan lalu segera undur diri. Kayla masih terdiam, dia sedang merasa takut kalau Hansel tidak jadi menikahinya. Kenapa dia pergi? Apa aku hanya permainan? Gumam Kayla. Dia teringat saat dahulu Hansel memutuskan hubungan mereka begitu saja saat kepergok berciuman dengan Mika. Apa mungkin dia menikahiku hanya untuk bertanggung jawab pada Gavin saja? Mata Kayla mulai berkaca-kaca. Beberapa hari ini, mendapatkan perhatian lembut dari Hansel membuat rasa cintanya yang dulu sempat pudar kembali merona. Tapi sekarang, dia mulai merasa dipermainkan. 105. Saat ini, dia sudah tidak sesemangat tadi pagi dalam menatap gaun pernikahannya. Perutnya terasa lapar karena pagi ini belum sarapan. Tanpa mengepas gaunnya, dia lalu menuju dapur untuk sarapan seorang diri. Kayla makan sendirian ditemani oleh asisten rumah tangga tadi yang berdiri menunggunya. Nona, apakah gaunnya pas? Tanya asisten kepada Kayla saat melihat Kayla sudah selesai makan dan mengelap mulutnya dengan kain khusus untuk lap mulut. Maaf, saya belum mengepas karena lapar, kata Kayla sambil tertawa kecil. Baiklah, Nona, nanti beritahu saya jika ada yang kurang pada gaun Anda. Baiklah. Kayla lalu bangkit berdiri, menuju kamarnya kembali untuk mengepas gaun itu, walaupun dengan tidak semangat karena memikirkan kepergian Hansel. Saat masuk ke dalam kamar, ternyata ada Gavin dan pengasuhnya di dalam kamar itu. Pengasuh menyapa Kayla dengan tersenyum ramah. Bibi, bisa bantu saya mengepas gaun ini? Pinta Kayla pada pengasuh sambil memegang gaun pengantinnya. Baiklah Nona. Pengasuh lalu meletakkan Gavin ke dalam box bayi. Kemudian segera membantu Kayla mengenakan gaun pengantinnya yang ternyata sangat pas di tubuh mungilnya. Hansel sangat tahu bagaimana ukuran tubuh gadisnya ini. Anda sangat cantik, Nona, ucap pengasuh melihat pantulan Kayla di cermin yang tingginya seukuran orang dewasa. Saat ini, mereka berada di ruangan khusus lemari pakaian. Kayla tersenyum, tidak dapat dipungkiri bahwa dia juga sangat terpana melihat gaun pengantinnya yang sangat indah dan berkilau karena dihiasi dengan butiran permata. Padahal itu aslinya adalah berlian, hanya saja Kayla tidak tahu. Gaunnya panjang menjuntai ke lantai. Bagian atasnya terbuka sampai ke dada, namun tertutup dengan kain transparan sampai ke lehernya dan juga menutup sampai ke pergelangan tangannya. Di ujung lengannya, dihiasi dengan butiran berlian yang disangka Kayla adalah permata biasa. Bagian bodinya sangat pas mengikuti lekuk tubuh Kayla. Secara keseluruhan, Kayla benar-benar cantik dan membuat mata terpana. Setelah merasa sudah sesuai, Kayla pun melepas gaun itu dengan dibantu oleh pengasuh. Lalu menaruh kembali ke tempatnya semula. Bibi, apa Bibi tahu kalau Tuan Hansel pergi ke Jerman? Tanya Kayla, saat pengasuh kembali menggendong Gavin. Benar, Nona.
Semalam, Tuan Muda berangkat bersama Tuan Dika, jawab pengasuh. Apa Bibi mengenal Livia? Sedari tadi, Kayla memang kepikiran bahwa mungkin kepergian Hansel karena untuk menemui Livia. Apakah mereka masih sebagai kekasih? Dia jadi bertanya-tanya. Saya mengenal Nona Livia, jawab pengasuh sambil tersenyum. Sebagai seorang pengasuh yang sudah bekerja. 106. Sejak Sofia masih kecil hingga sekarang, tentu saja pengasuh ini mengenal siapa Livia yang bahkan telah dijodohkan dengan Hansel sejak mereka sama-sama kuliah di Jerman. Mendengar jawaban dari pengasuh itu, Kayla langsung menelan ludahnya. Merasa gugup apakah semua ini seperti dugaannya. Dia lalu memandang ke arah Gavin. Apakah pernikahan ini hanya karena tanggung jawab kepada Gavin, Bibi? Kayla ingin tahu melalui sang pengasuh. Saya mengenal Tuan Muda sejak beliau berusia 10 tahun. Tuan Muda adalah sosok yang memiliki ambisi kuat dan juga bertanggung jawab dengan apa yang telah dia tetapkan. Jadi, menurut saya jika Tuan Muda sudah memutuskan untuk menikahi Anda, itu artinya Tuan Muda memiliki tujuan dan tidak akan dirubah, jawab pengasuh dengan penuh keyakinan. Hansel merupakan lelaki yang berprinsip, dan tidak suka bermain wanita. Namun, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dia lakukan di negara yang jauh tersebut.